Shalom sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan. Sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Pertanyaan ini menjadi sapaan kita di pagi hari dan juga pengingat kita akan tugas panggilan kita untuk saling mengasihi. Semoga pagi ini sahabat Petra dalam keadaan yang baik, sehat, dan juga bahagia. Hari ini Embun Pagi bersama dengan saya, Pendeta Hesti Murwasari dari Gereja Kristen Jawa Rewulu. Pagi ini kita akan membekali diri kita sebelum kita beraktivitas di hari ini. Oleh karena itu, mari kita siapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh agung dan mulia anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami, yang memberikan kesegaran bagi kami di dalam kami menapaki lika-liku kehidupan. Kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang kami terima. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan. Kami bersyukur untuk udara segar yang dapat kami hirup pagi hari ini. Engkau telah memberi kesempatan kepada kami untuk beristirahat semalaman. Dan pagi ini Engkau telah bangunkan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami mengakui dan kami percaya kami ada sampai saat ini karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu sebelum kami beraktivitas hari ini, kami memohon Engkau kuatkan dan Engkau segarkan jiwa kami melalui firman-Mu. Kami percaya firman-Mu yang kami terima menjadi kekuatan dan kesegaran bagi kami untuk menjalani kehidupan di hari ini. Tuhan kiranya memberkati setiap sarana yang kami gunakan untuk merenungkan firman-Mu, sehingga kami didukung dan juga kami dimampukan untuk lebih dapat merenungkan bahkan melakukan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk menerima dan melakukannya. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tema Embun Pagi hari ini adalah gelombang keadilan. Diambil dari Renungan Sabda Winedar Sadar terbitan Sinode GKJ. Tema gelombang keadilan ini didasarkan pada bacaan dari kitab Amos pasalnya yang kelima, ayat 12 sampai ayat 24. Amos 5 ayat 12 sampai 24 yang demikian. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap, dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan, Allah semesta alam, akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan, Allah semesta alam, akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Sesungguhnya, beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Tuhanku. Di segala tanah lapang akan ada ratapan, dan di segala lorong orang akan berkata, Wahai, wahai,
petani dipanggil untuk berkabung, dan orang-orang yang pandai meratap untuk mengadakan ratapan. Dan di segala kebun anggur akan ada ratapan, apabila aku berjalan dari tengah-tengahmu. Firman Tuhan. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Seperti seseorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia. Dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular membagut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam kabut dan tidak bercahaya? Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikian firman Tuhan yang akan bersama-sama kita renungkan dalam embun pagi hari ini. Berbahagia setiap kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sahabat Petra yang diberkati oleh Tuhan, tema kita gelombang keadilan dengan nats dari Amos 5 ayat yang ke-24. Amos 5 ayat 24 yang demikian. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Sahabat Petra yang mengasihi Tuhan, ada kalimat yang berbunyi demikian. Walaupun langit runtuh, hukum harus ditegakkan. Atau bisa juga berbunyi, walaupun langit runtuh, keadilan harus ditegakkan. Kalimat ini mengingatkan kita tentang tanggung jawab kita untuk menegakkan keadilan dan kebenaran di tengah kehidupan sehari-hari kita. Begitu pula di dalam kehidupan pekerjaan kita. Mengapa demikian? Karena ada banyak godaan yang kita hadapi yang berhubungan dengan keadilan dan kebenaran. Kalau kita mau jujur, di dalam kehidupan kita, banyak orang yang tergoda oleh kedudukan atau jabatan, dan juga oleh harta, sampai tega untuk melakukan tindak korupsi, kolusi, dan juga manipulasi. Bahkan ada yang begitu tega sampai menindas temannya sendiri, mencelakakan saudaranya sendiri untuk meraih kedudukan atau untuk mendapatkan harta. Sungguh miris. Uang, harta, jabatan menjadi lebih penting daripada rasa kemanusiaan. Di berbagai berita, kita membaca, mendengar, dan juga menyaksikan tindak korupsi terjadi di mana-mana. Tidak memandang suku, ras, dan agama. Korupsi seperti sesuatu yang sudah lumrah, sudah biasa,
sehingga seringkali tidak dipandang sebagai sebuah kesalahan dan kekeliruan. Bahkan terkadang orang yang jujur, orang yang adil, orang yang tidak mau ikut korupsi, justru menjadi pihak yang tersingkirkan dan tertindas. Hal ini menjadikan korupsi seperti gelombang air laut yang bergulung-gulung menuju pantai terus-menerus, silih berganti tidak berhenti. Satu kasus korupsi ditemukan, ditindak, selesai, ditemukan kasus lagi, terus begitu. Sungguh keadaan yang memprihatinkan di tengah kehidupan bersama saat ini. Dalam bacaan embun pagi ini, sahabat Petra, melalui Nabi Amos, Tuhan Allah mengingatkan kepada kita kembali bahwa kita diajak untuk benar-benar memegang dan memperjuangkan keadilan serta kebenaran. Walaupun memang banyak halangan dan godaannya. Kita percaya keadilan dan kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya sendiri. Tapi kita juga perlu menyadari bahwa jalan itu bisa jadi juga seperti kita. Air butuh tempat untuk mengalir. Dan kitalah saluran air itu. Dan jika aliran air ini mampet, kita harus berusaha untuk membuatnya mengalir kembali. Begitu juga dengan keadilan dan kebenaran. Jika ada yang membuat mampet, jika ada yang membuatnya tertutup, kita harus berani dan mau berusaha supaya air keadilan dan kebenaran ini bisa mengalir kembali, bisa ditegakkan kembali. Mengapa? Karena ini adalah panggilan Tuhan bagi kita. Memang, jika kita melakukannya sendirian akan sangat terasa sulit. Oleh karena itu, kita perlu bekerja sama. Kita perlu bergandeng tangan untuk melakukan panggilan dan tugas ini. Memang tidak mudah. Kita menyadari bahwa ketika kita mengupayakannya, kemungkinan akan ada dampak yang kita terima. Karena memang sudah saya katakan tadi, ada banyak tindak kesalahan, tindak kejahatan yang terjadi dan dibuat seakan-akan lumrah untuk terjadi. Sehingga ketika kita mau menegakkan keadilan, justru kita menjadi berbeda dan dampaknya mungkin kita akan dikucilkan. Kita akan dikatakan, kamu sok suci. Atau bahkan mungkin kita juga diancam. Tetapi kita tahu, sahabat Petra, Tuhan sendiri yang memerintahkan kita. Ia juga tidak akan tinggal diam. Dia pasti akan menyertai dan melindungi. Jadi mari kita kumpulkan keberanian dan dukungan dari lingkungan kita untuk dapat mewujudkannya. Bersama-sama kita akan dimampukan. Dengan kita menegakkan keadilan dan kebenaran, sebenarnya kita sedang dipanggil untuk mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini. Seperti firman Tuhan di dalam surat Paulus untuk jemaat di Roma, yaitu dalam surat Roma 14 ayat 17, di sana dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Bukan hal yang mustahil, sahabat Petra, untuk kita mewujudkan keadilan dan kebenaran.
Walaupun kita masih hidup di dunia ini, tapi suasana kerajaan Allah dapat kita wujudkan. Kapan? Ketika kita bisa mewujudkan keadilan, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di tengah kehidupan kita sehari-hari. Ini tugas panggilan kita. Berani mewartakan, menegakkan keadilan, berani berjalan di jalan kebenaran, berani membawa damai sejahtera dan sukacita bagi lingkungan kita. Mari kita ganti gulungan, gelombang atau ombak korupsi dengan gelombang keadilan, sukacita dan damai sejahtera. Bersama-sama kita berusaha, sahabat Petra. Mulai dari kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari keluarga kita. Mari kita juga perjuangkan keadilan di tengah keluarga kita. Tentu kita bersama tahu kalau adil itu bukan berarti sama persis. Tetapi bagaimana kita menempatkan sebagaimana mestinya. Jadi mari kita mulai dari keluarga kita. Apakah kita sudah memperlakukan anggota keluarga kita dengan adil atau belum? Apakah kita sudah menjadi pembawa damai di tengah keluarga kita atau belum? Apakah kita sudah berjalan di dalam kebenaran bersama dengan keluarga kita atau belum? Mari. Hari ini kita diajak berefleksi untuk mengganti gulungan gelombang kejahatan menjadi gelombang keadilan dan damai sejahtera. Sehingga suasana kerajaan Allah dapat kita rasakan di dunia ini. Amin. Demikian sahabat Petra Embun Pagi hari ini. Mari kita kembali berdoa, mohon pertolongan Tuhan supaya firman ini dapat benar-benar kita lakukan. Mari kita berdoa. Syukur kembali kami naikkan kepadamu Tuhan, karena berkat Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini, Engkau perkenankan kami untuk menerima firman-Mu yang begitu indah. Firman-Mu yang sering kami lupakan, yaitu menegakkan keadilan, kebenaran, menjadi pembawa damai sejahtera dan sukacita bagi lingkungan kami. Sering kali menganggap lumrah kejahatan, ketidakadilan, ketidakjujuran, korupsi di tengah kehidupan kami. Kami lupa bahwa Engkau memanggil kami untuk mewujud nyatakan kerajaan Allah di dunia ini. Oleh karena itu Tuhan kami bersyukur atas pengingat-Mu melalui firman-Mu pagi ini. Kiranya Roh Kudus-Mu memberikan kekuatan dan berkat bagi kami, sehingga firman-Mu ini nyata dapat kami terima, dapat kami renungkan dan dapat kami lakukan. Dimulai dari kehidupan keluarga kami masing-masing, meluas di tengah kehidupan kami, di tengah masyarakat pekerjaan ataupun sekolah, sehingga banyak orang merasakan damai sejahtera. Gulungan gelombang kejahatan digantikan dengan gelombang kasih sayang, gulungan ombak keadilan dan damai sejahtera. Sehingga kami disegarkan, kami merasakan damai sejahtera sorgawi di dunia ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan diri kami untuk Engkau urapi dan perlengkapi. Sehingga kami tidak hanya menerima firman-Mu, tetapi kami juga melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke depan, supaya kami dapat melakukan tugas panggilan kami dapat melaksanakan aktivitas kami dengan penuh sukacita dan penuh tanggung jawab. Bahkan kami tidak melupakan untuk mengasihi orang lain, terlebih mengasihi Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami seutuhnya, pergumulan kami, kehidupan keluarga kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan.
Kami menyerahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Demikian sahabat Petra, embun pagi hari ini kiranya dapat menjadi penyemangat bagi kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang semakin setia kepadanya. Mari kita melanjutkan aktivitas di hari ini. Jaga kesehatan, baik jiwa maupun tubuh kita. Saya Pendeta Hesti Murwasari mohon pamit. Tuhan Yesus memberkati.